Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. PA Moria 24 sampai 30 Oktober 2021. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu masuk untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron. Lalu dibakarnyalah di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Joshua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mesbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mesbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya, lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu dan dibakarnyalah tiang berhala. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
tema PA Moria untuk kita minggu ini melakukan perubahan. Untuk dapat melakukan perubahan, seseorang harus tahu mana yang salah dan mana yang benar. Lalu harus ada niat untuk melakukan perubahan itu dan mengetahui akibatnya jika tidak berubah dan jika sudah berubah. Di sini Raja Josia melakukan perubahan spiritualitas atau perubahan praktek keagamaan Yahudi yang sudah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Mereka menyembah berhala dan bahkan di bait suci terjadi penyembahan berhala. Mereka mendirikan patung-patung untuk disembah, bahkan memberikan anak-anaknya sebagai korban persembahan bagi dewa Moloch. Situasi inilah yang dirubah ataupun direformasi oleh Raja Josia. Ia membersihkan bait suci dari penyembahan berhala, memberhentikan imam yang bekerja, membakar korban untuk berhala, dan membakar berhala-berhala menjadi abu dan membuangnya ke sungai Kidron. Raja Josia sangat paham bahwa penyembahan berhala menjijikkan bagi Tuhan. Tuhan akan menghukum bangsa yang melakukan kekejian ini. Tapi dengan melakukan perubahan, Josia yakin bahwa Tuhan akan mengampuni mereka dan tidak akan jadi menghukumnya. Moria-moria yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara saudara ada yang masih terikat dengan penyembahan-penyembahan berhala, yang mendatangi dukun dan petenung untuk menyelesaikan persoalan, yang memberi sesajen kepada arwah-arwah nenek moyang, yang meminta petunjuk kepada roh-roh orang mati. Berubahlah, segeralah melakukan perubahan dan tinggalkan semua kekejian itu. Sebab Tuhan akan menghukum orang yang terikat dengan berhala-berhala. Dan jika selama ini saudara tidak pernah membuat jadwal berdoa bersama keluarga, mulailah sekarang melakukannya sehari 3 kali secara khusus. Jika selama ini saudara malas datang ke gereja dan tidak mau datang ber-PA, sekarang berubahlah. Mulailah datang ke gereja dan ber-PA-lah dengan saudara-saudara seiman kita. Datanglah ke persekutuan dan pelajari firman Tuhan. Kalau selama ini banyak waktu terbuang sia-sia mengurusi perkara-perkara yang kurang penting, sekarang berubahlah. Pakailah waktu yang ada untuk membenahi diri dan keluarga. Kalau selama ini saudara hidup dalam kemunafikan, berubahlah menjadi orang yang baik, sederhana dan jujur. Satu hal yang mesti diingat, bahwa Allah selalu melihat, mengetahui segala sesuatu yang diperbuat manusia, dan ia memberi ganjaran terhadap setiap perbuatan. Orang yang berbuat baik akan dilindunginya dan diberkatinya, dan orang-orang jahat akan dihukumnya. Jadi, lakukanlah perubahan. Amin.